Kalau sejauh ini Bapak lihat sudah ideal belum jalannya? Maksudnya karena memang Bapak juga bilang tadi banyak yang belum punya indikator yang jelas, terus sistemnya juga ada yang belum jalan sesuai sebagaimana mestinya, seperti itu. Ya karena itu tugas kita. Jadi mencapai tahap ideal itu kan sesuatu yang menurut pendapat saya debatable. Maka tugas BPK itu sesuai dengan peran konstitusionalnya, ya kan, dengan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Dasar 45 adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu paling tidak ada 3 kata kunci yang di situ. Yang pertama adalah aspek transparansi, yang kedua adalah aspek akuntabilitas, dan yang ketiga kinerja. Nah, oleh karena itu pula maka peran jangka panjang, kalau kita mau bicara jangka panjang nih, BPK itu adalah meningkatkan perannya yang sekarang sebagai oversight ke tingkat insight dan kemudian foresight. Harus dipahami bahwasannya kami itu kan terhimpun juga di organisasi pemeriksa eksternal dunia. Kita sebut dengan INTOSAI, International Supreme Audit Institution namanya. Nah, di situ kita punya yang disebut dengan accountability organization maturity models. Jadi ada maturitas. Nah, di level yang pertama itu adalah peran yang bersifat oversight yang meriksa seperti ini. Nah, pemeriksaan itu tahap awalnya itu diharapkan combating fraud. Combating fraud itu adalah memerangi bahasa fraud ini bahasa yang digunakan di tingkat pemeriksa. Gampangnya itu korupsi, walaupun sebenarnya korupsi hanya salah satu jenis dari fraud. Di atasnya adalah enhanced transparency. Jadi selain juga memerangi dalam upaya kita mengatasi fraud, kita harus ada transparansi sehingga bisa dilihat oleh orang banyak, bisa diperiksa, ya seperti itu, bisa diaudit. Di atasnya itu kita sebut dengan assurance accountability. Jadi bukan hanya transparan tetapi juga accountable. Apa yang dimaksud dengan akuntabel, yaitu melakukan segala hal dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini ketentuan perundang-undangan. Dan itu dibutuhkan oleh audit, dibutuhkan audit di dalamnya. Di level yang keempat, yang merupakan bagian dari peran yang bersifat oversight ini adalah improving economy, efficiency, ethic, equity, and effectiveness. Jadi meningkatkan keekonomian, kemudian efisiensi, etik, pemerataan, dan kemudian maksudnya keselarasan ya, dan kemudian adalah efektivitas. Semua itu kita lakukan melalui pemeriksaan yang kita sekarang laksanakan, dan kita sebenarnya adalah dalam tahap dari oversight menuju insight. Insight itu adalah kita tidak hanya bicara mengenai masalah tingkatnya tanggung jawab, kan pemeriksaan itu pengelolaan dan tanggung jawab. Nah, tapi juga pengelolaan. Pada saat kita bicara pengelolaan, kita lebih dalam terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, dan kita akan melakukan audit mulai dari tingkat perencanaan. Jadi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Bukan hanya assurance accountability, tetapi kita mengidentifikasi nih, lewat salah satu fitur pemeriksaan kita, yaitu pemeriksaan kinerja, hal-hal apa yang bisa kita tingkatkan, bisa kita rubah, sehingga tidak hanya akuntabilitasnya yang terjaga, tetapi juga kinerjanya meningkat. Sejauh ini masalahnya ada di mana, Pak, kalau Indonesia sendiri? Jadi saya nggak bicara Indonesia, saya bicara mengenai masalah BPK-nya dulu. Kami ini organisasi dengan tugas mandatori yang luar biasa, ya. Kita setiap tahun harus memeriksa 87 laporan keuangan kementerian lembaga, 1 laporan konsolidasinya laporan keuangan pemerintah pusat, dan 542 laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, pegawai kita itu, teman-teman, jumlahnya adalah sekitar 6.800 sekian. Terdiri dari pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, pelaksananya BPK maksudnya. Pelaksananya BPK itu ada aparatur sipil negara dan tenaga honorer yang mungkin sekarang disilakan dengan pegawai dengan perjanjian kerja. Jumlahnya 6.800 sekian. Dari 6.800 sekian itu bezetting, jadi jumlah yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan itu hanya 8% dari kebutuhan minimalnya. Jadi dari seluruh itu sekitar 2.500-an, 2.300-an, 2.500-an pemeriksanya. Kita nggak bicara kompetensi, ini auditor in general. Jadi jumlahnya SDM-nya udah kurang ya, Pak ya? Jumlahnya seperti itu. Nah, total jumlah pekerja kita, total jumlah pelaksana kita itu hanya sepertiga pegawainya pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara. Sebagai gambaran, Kabupaten Kutai Kertanegara itu pegawainya 18.000. Nah, sedangkan kita yang punya
peran begitu besar melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan pemeriksaan laporan keuangan setiap tahunnya. Sebagai gambaran di 2008, 2007, 2008 APBN kita itu angkanya masih di 700-800 triliun. Sekarang angkanya itu di 2.200-2.300 triliun. Tetapi jumlah pegawainya itu tidak meningkat, pemeriksa kita, pelaksana kita tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Padahal sampel yang akan diambil untuk melakukan, kan sebenarnya audit sampel, sampelnya ditentukan berdasarkan risiko, yang akan diambil itu meningkat jumlahnya. Jumlahnya ketika volumenya lebih besar, sampelnya akan menjadi lebih besar. Organisasinya menjadi lebih kompleks. Dulu orang tidak ada yang namanya Badan Keamanan Laut, ya, tidak ada Bawaslu. Nah, sekarang ada Bawaslu, ada Badan Keamanan Laut seperti itu. Kemudian Basarnas dan BMKG memecah seperti itu dari Kementerian Perhubungan. Tetapi jumlah pemeriksa kami tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ini persoalan. Nah, persoalan akuntabilitas di Indonesia itu di dalam National Accountability System itu sebenarnya terkait dengan antara lain masalah SPI, sistem pengendalian internnya. Nah, sistem pengendalian intern ini dilaksanakan oleh apa yang disebut APIP, Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Nah, kita butuh APIP yang bukan hanya punya integritas, tapi pertama dia harus kompeten dulu. Nah, integritas itu tidak relevan dibicarakan kalau dia nggak kompeten. Orang nggak bisa disebut berintegritas kalau dia tidak memiliki kompetensi. Orang bego nggak bisa dinilai kompetensinya. Nah, oleh karena itu, ini jadi persoalan. Dibutuhkan mereka yang punya kemampuan di bidang ini. Sarjana ekonomi akuntansi, akuntan, seperti itu. Dan sulit sekali itu didapatkan di pemerintah kabupaten, kota, dan sebagainya. Salah satu yang memenuhi jumlah itu saya pikir adalah di KI ya. Karena dekat di pusat gitu. Bisa pinjam dari BPKP dan sebagainya. Tetapi untuk daerah-daerah itu jumlahnya sedikit, walaupun sebenarnya semenjak tahun 2014-2015 secara bertahap beberapa pemerintah daerah juga sudah mulai investasi. Jadi aparat pengawas internal pemerintah itu merupakan salah satu kunci penting untuk mewujudkan akuntabilitas. Nah, harus dipahami, seperti juga opini yang kita keluarkan, APIP itu juga ada levelnya. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Nah, kalau dia sudah sampai level yang 3 dan level 4, tingkat akuntabilitasnya bisa dijaga. Bahkan pada tingkat yang tertinggi, APIP itu bisa merobas kinerja juga seperti itu. Nah, ini jadi masalah kita. Kita secara umum kekurangan orang-orang yang memiliki kompetensi di sini. Dulu di tahun 2013-2014, unit kerja inspektorat itu jadi buangan. Bandel taruh sana, sangar taruh situ ya. Padahal yang diharapkan pekerjaannya berat padahal. Nah, justru yang di situ tuh kerjanya tuh bukan marah-marahin orang. Justru sebenarnya technical assistant, mulai dari yang namanya perencanaan, itu sebenarnya inspektorat yang melakukannya. Ini sebagai gambaran ya. Ya, itu saya pikir persoalan-persoalan yang umum, sudah barang tentu tiap entitas punya masalahnya sendiri. Tapi secara umum di dalam masalah accountability, national accountability system kita adalah aspek kompetensi terkait dengan penguatan sistem pengendalian intern. Dan oleh karena itu kita pernah menguji ini tahun 2013-2014 tentang level kapabilitas APIP secara umum. Rata-rata masih di level 1.